Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hazard symbol dan penanganan kecelakaan di laboratorium. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu Juwita Sulastrina Lalindu dengan NIM 4424217 dari kelas Kimia A angkatan 2020. Di sini materi yang saya akan bahas yaitu ada 3. Yang pertama, hazard symbol atau simbol bahaya pada kemasan bahan kimia. Kemudian yang kedua yaitu penanganan kecelakaan di laboratorium. Kemudian yang ketiga yaitu teknik laboratorium. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu yaitu hazard symbol atau simbol bahaya pada kemasan bahan kimia. Yang pertama yaitu environmental toxin atau racun lingkungan. Di samping terdapat simbolnya, kemudian simbol ini dipasangkan pada kemasan wadah bahan kimia yang dapat meracuni lingkungan, dapat menyebabkan efek jangka pendek atau jangka panjang pada makhluk hidup dan lingkungan. Kemudian beracun untuk tanaman dan ekosistem air. Selanjutnya yaitu toksik atau beracun. Nah, di sini terdapat simbolnya dan simbol ini dipasangkan pada kemasan atau wadah bahan kimia yang beracun, dapat menyebabkan efek yang mengancam keselamatan jiwa meskipun dalam jumlah kecil dan paparannya singkat. Kemudian hindari dan jangan sampai kontak dengan kulit atau mata. Selanjutnya jangan sampai terhirup atau tertelan. Kemudian di sini ada yang ketiga yaitu flammable atau mudah terbakar. Di sini terdapat simbolnya, kemudian simbol ini dipasangkan pada kemasan atau wadah bahan kimia yang mudah terbakar. Dapat terbakar jika terkena panas, sumber nyala atau nyala api. Kemudian hindari sumber penyulut, jaga jarak, dan pakai pakaian pelindung. Kemudian yang selanjutnya yaitu flammable oxidizer atau pengoksidasi yang mudah terbakar. Di sini terdapat simbolnya. Nah, simbol ini dipasangkan pada kemasan atau wadah bahan kimia yang mudah terbakar dengan atau tanpa adanya udara atau oksigen. Dia dapat menimbulkan atau meningkatkan kebakaran dengan bahan yang mudah terbakar lainnya. Kemudian hindari sumber penyulut, jaga jarak, pakailah pakaian pelindung. Selanjutnya yaitu iritan atau iritasi. Di sini terdapat simbolnya. Nah, simbol ini dipasangkan pada kemasan atau wadah bahan kimia yang dapat menyebabkan iritasi, dapat menyebabkan ruam atau gangguan kesehatan jangka pendek atau toksisitas rendah, dan jangan sampai terhirup, tertelan, atau membiarkan kontak dengan kulit atau mata. Selanjutnya dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon, dan yang terakhir jangan lepaskan ke lingkungan. Selanjutnya ada simbol long-term healthy risk atau resiko kesehatan jangka panjang. Samping itu terdapat simbolnya. Nah, simbol ini dipasangkan pada kemasan atau wadah bahan kimia yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang yang bersifat permanen, meskipun dengan paparan yang singkat. Kedua, jangan sampai terhirup, tertelan, atau membiarkan kontak dengan kulit atau mata. Selanjutnya yaitu compressed gas atau gas terkompresi, di mana simbol ini dipasangkan pada kemasan atau wadah atau tabung yang berisi gas terkompresi atau bertekanan. Gas mungkin sangat dingin saat dilepaskan. Kemudian wadah yang dapat meledak jika dipanaskan. 4. Jauhi dari sumber panas dan hindari kontak dengan kulit atau mata. Selanjutnya yaitu korosif material atau bahan korosif. Nah, simbol ini dipasangkan pada kemasan atau wadah bahan kimia yang bersifat korosif, dapat menyebabkan kulit terbakar atau merusak mata permanen. Selanjutnya, hindari kontak dengan kulit atau mata dan jangan hirup uap atau aerosolnya. Selanjutnya, selalu gunakan pakaian pelindung. Dan terakhir yaitu jauhkan dari logam karena dapat bereaksi agresif dengan logam. Selanjutnya yaitu eksplosif atau mudah meledak. Simbolnya terdapat di samping. Simbol ini dipasangkan pada kemasan atau wadah bahan kimia yang mudah meledak. Dapat meledak jika terkena panas, sumber nyala, gesekan, atau goncangan. Hindari sumber penyulut, jaga jarak, gunakan pakaian pelindung. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, penanganan kecelakaan di laboratorium. Nah, untuk bekerja di laboratorium perlu memiliki pengetahuan tentang penanganan yang perlu diambil jika terjadi kecelakaan.
Dalam hal ini, P3 merupakan pengetahuan terampil yang harus dimiliki oleh setiap praktikan sebagai upaya pencegahan dini dari dampak risiko yang lebih parah sebelum mendapatkan pengobatan intensif dari dokter. Yang pertama yaitu luka bakar. Jika luka bakar akibat benda panas, olesi dengan salep livertran, mentega atau larutan asam pikrat 3%. Apabila lukanya cukup besar, segera siram dengan larutan bikarbonat 1,0% dan segera pergi ke puskesmas. Selanjutnya yaitu kulit terkena asam pekat. Jika kulit terkena percikan asam sulfat, asam nitrat, segera dilap dengan kertas tisu, kemudian dicuci dengan air dan larutan natrium bikarbonat, keringkan dan oles dengan salep livertran. Selanjutnya yaitu jika kulit terkena basah kuat, segera cuci dengan air yang banyak, kemudian dengan larutan asam asetat 1,0% dan cuci dengan air kembali. Setelah kering, olesi dengan salep livertran. Selanjutnya yaitu jika kulit terkena brom, segera cuci dengan benzena dan olesi dengan gliserin. Setelah beberapa saat, cuci sisa gliserinnya dengan air dan olesi dengan salep livertran. Selanjutnya yaitu apabila kulit terkena logam natrium, segera ambil logam natriumnya dengan menggunakan pipet. Lalu kulit yang terkena logam dicuci dengan asam asetat 1% kemudian olesi dengan livertran. Lanjut ketika kulit terkena fosfor. Ambil fosfor dengan fosfor bekasnya dicuci dengan air dingin sebanyak-banyaknya, kemudian olesi dengan larutan perak nitrat 1%. Selanjutnya yaitu jika kulit terkena zat organik. Jika kulit terkena zat organik yang korosif, segera cuci dengan alkohol, kemudian cuci lagi memakai sabun dan air hangat. Kemudian ketika kulit terkena asam atau basah, jika asamnya encer, cuci mata dengan larutan natrium bikarbonat 1%, mempergunakan alat pencuci mata. Jika asamnya pekat, pertama cuci dengan air sebanyak-banyaknya, kemudian cuci dengan larutan bikarbonat 1%. Jika mata terkena basah, cuci dengan air kemudian larutan asam borat 1%. Selanjutnya yaitu zat padat, zat cair, dan gas. Jika zat beracun masuk ke mulut tetapi tidak sampai tertelan, segera zat tersebut dikeluarkan dan berkumur dengan air sebanyak-banyaknya. Kemudian jika larutan asam yang tertelan, segera minum air sebanyak-banyaknya, kemudian minum air kapur atau bubur magnesia dan susu murni. Jika yang tertelan adalah basa kuat, segera minum sebanyak-banyaknya, kemudian minum larutan asam cuka encer, air jeruk atau asam laktat. Setelah itu, minum susu murni. Selanjutnya yaitu senyawa ersen atau raksa. Ketika tertelan, segera minum larutan garam dapur yang dibuat dengan melarutkan 1 sendok garam dapur dalam gelas air hangat. Selanjutnya yaitu jika gas klor atau bromen terhisap, buka pakaian atas dan segera menghisap amoniak atau berkumur dengan larutan bikarbonat. Selanjutnya menghisap mentol atau cairan hangat seperti permen. Yang ketiga yaitu teknik laboratorium. Nah, untuk teknik laboratorium sendiri yang pertama yaitu tindakan pencegahan kecelakaan. Hanya percobaan yang sah yang dapat dilakukan di laboratorium. Kemudian jika mencium zat kimia, tepiskan uapnya ke muka Anda, bukan menghirupnya dari jarak dekat. Kemudian yang ketiga yaitu lebih aman menggunakan kaca pelindung mata atau kacamata di laboratorium. Selanjutnya, jika bahan kimia korosif mengenai kulit Anda, segera cuci dengan air yang banyak. Lanjut, laporkan kecelakaan sekecil apapun kepada asisten laboratorium. Lanjut, selanjutnya yaitu jangan mengecap bahan kimia kecuali jika diminta. Anggap semua bahan kimia adalah beracun. Selanjutnya yaitu gunakan lemari asam untuk melaksanakan percobaan yang mungkin melepaskan gas beracun. Selanjutnya yaitu jika menyusupkan pipa gelas, termometer, atau alat gelas ke dalam lubang pada sumbat karet, lumasi kedua belah pihak dengan air atau gliserin. Lindungi tangan Anda dengan kain handuk untuk mencegah pecahnya gelas, dan dengan halus putarlah pipa seraya memasukkannya. Lakukan dengan jarak kedua belah tangan cukup dekat untuk memperkecil pecahnya pipa. Selanjutnya yaitu untuk mengencerkan asam sulfat, tuangkan asam perlahan-lahan ke dalam air, bukan sebaliknya sambil diaduk. Jika tidak, kalor yang dilepaskan terlalu besar dan terlokalisasi, hal ini akan menimbulkan semburan yang keras.
Selanjutnya yaitu pakailah jas laboratorium untuk melindungi pakaian Anda terhadap bahan kimia yang korosif. Selalu memakai sepatu sebab sepatu jauh lebih aman dibandingkan sendal. Selanjutnya yaitu kebersihan dan prosedur praktikum. Daerah kerja laboratorium harus selalu bersih. Selanjutnya, cucilah alat gelas dengan air sabun jika perlu. Kemudian, alat gelas dikeringkan dengan oven pengering atau biarkan saja pada rak yang disediakan. Selanjutnya, yaitu tempat sampah yang disediakan untuk sampah padat. Lalu, apabila memanaskan cairan dalam tabung reaksi, arahkan mulut tabung menjauhi Anda atau siapapun yang untuk menghindarkan golakan atau misalnya uap yang dibebaskan tiba-tiba akibat pemanasan yang tinggi. Selanjutnya yaitu gelas, piala, labu, dan tabung reaksi adalah alat untuk memanaskan cairan. Lalu pengambilan bahan kimia dari botol pereaksi. Yang pertama baca labelnya 2 kali sebelum menggunakannya, kemudian yang kedua jangan mengembalikan bahan kimia sisa ke dalam botol. Demikian pula jangan mengambil bahan kimia berlebihan. Kemudian yang ketiga yaitu letakkan botol pereaksi pada raknya. Alihkan pereaksi ke meja Anda dalam gelas, piala, labu, atau tabung reaksi. Selanjutnya jangan masukkan pipet, penetes, atau sudip ke dalam botol pereaksi. Tuangkan bahan kimia dari botolnya untuk menghindari kontaminasi. Lanjut yaitu dalam menimbang bahan kimia usahakan jangan tumpah. Kemudian, jangan cemari sumbat atau tutup botol dengan meletakkannya di atas meja. Peganglah dengan penjepitnya memakai jari Anda. Selanjutnya yaitu pembakar bunsen. Di sini terdapat gambar dari pembakar bunsen. Pembakar bunsen sering digunakan sebagai alat pemanas di laboratorium. Gas alam dan udara yang masing-masing dapat diatur volumenya. Dicampurkan perlahan-lahan dalam laras pembakar. Pemanasan paling efisien itu dapat dilakukan tepat di ujung kerucut dalam nyala yang baik atau pengoksidasi, yaitu pada bagian yang hampir tak berwarna. Kemudian campuran gas yang berlebihan menghasilkan nyala kuning atau nyala pereduksi. Selanjutnya yaitu cara memanaskan cairan dalam tabung. Nah, di sini terdapat gambar yaitu pengocokan dengan memutar perlahan-lahan. Selanjutnya arahkan mulut tabung menjauhi Anda atau orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu panasi tabung untuk menghindari golakan. Lanjut yaitu menangani dan mengukur cairan. Nah, di sini terdapat seorang praktikan yang sedang mengukur cairan. Nah, untuk mengukur volume cairan dengan teliti menggunakan pipet dan buret. Pengukuran volume cairan kira-kira diperoleh dengan membaca volume pada gelas ukur. Letakkan kedudukan mata Anda sejajar dengan permukaan cairan. Volume dibaca pada dasar meniskus atau daerah lengkung yang gelap pada permukaan. Selanjutnya yaitu cara memindahkan padatan. Nah, padatan sebaiknya diguncangkan atau dilonggarkan agar mudah disendok atau dituang dari wadahnya. Sebagian botol memiliki tutup datar sehingga dapat ditaruh terbalik di atas meja untuk mencegah kontaminasi. Cara yang paling mudah untuk mengambil jumlah padatan yang tepat adalah dengan mengetuk perlahan seraya menuangkan. Seringkali digunakan sendok atau sudip untuk mengambil padatan dalam jumlah kecil. Gunakanlah sudip yang bersih. Selanjutnya yaitu pemindahan endapan, yaitu penyaringan. Nah, di sini terdapat proses penyaringan di mana kertas saring kemudian dicampurkan, kemudian residunya keluar terpisah melalui kertas saring kemudian menghasilkan filtrat. Nah, metode baku untuk memisahkan endapan padat dari cairannya adalah dengan mencairkannya. Kertas saring berfungsi sebagai penapis halus. Selanjutnya yaitu proses dekantasi, dilakukan ketika padatan sering mengendap di dasar wadah dengan cepat. Nah, sebagian besar cairan dapat dituangkan tanpa mengganggu padatan. Di sini terdapat proses dekantasi, yaitu pemisahan campuran heterogen atau pemisahan zat-zat padat dari larutannya. Caranya yaitu mengendapkan campuran, kemudian menuangkan cairan atau zat pelarutnya. Selanjutnya yaitu cara menimbang padatan. Untuk cara menimbang padatan, yang pertama yaitu pastikan pintu timbangan analitik tertutup. Kemudian yang kedua, nyalakan timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka stabil.
Jika diperlukan, nolkan kembali. Kemudian yang ketiga yaitu buka pintu timbangan analitik. Kemudian letakkan objek yang akan ditimbang di atas timbangan secara hati-hati. Kemudian tutup pintu timbangan dan tunggu hingga layar menunjukkan angka yang stabil. Kemudian catat berat objeknya. Selanjutnya yaitu jika menggunakan TR untuk alas yang Anda gunakan untuk menimbang, letakkan alasnya, kemudian tutup pintu timbangan dan tunggu hingga layar menjadi stabil, kemudian tekan tombol TR, kemudian biarkan angka di layar stabil hingga 0,000 gram, lalu buka pintu timbangan dan letakkan bahan kimia sedikit demi sedikit hingga mendekati massa bahan kimia yang diinginkan. Kemudian tutup pintu timbangan dan biarkan layar menunjukkan angka stabil. Lalu catat berat massa yang muncul pada layar timbangan. Yang kelima yaitu keluarkan objek dari timbangan dan biarkan angka di layar menjadi stabil. Selanjutnya yaitu bersihkan dengan hati-hati menggunakan puas yang telah disediakan. Dan yang terakhir yaitu tutup pintu timbangan dan biarkan layar menunjukkan angka yang stabil, lalu nolkan kembali timbangannya. Nah, selanjutnya yaitu alat yang digunakan untuk menimbang. Di sini terdapat gambar neraca analitik yang digunakan untuk menimbang. Nah, itulah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.